berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku yang jumpa Yesus. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, Ia sumber kelayaan hidup. Padanya ku berserah, Ia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Shalom, selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan. Ketemu lagi pagi hari ini dengan Miss Devi. Kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mari kita akan berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan badan yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, pimpin kami, sertai kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah Roh Tuhan yang akan menuntun kami di sepanjang hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Markus 13 ayat yang kelima. Ya, dari Markus 13 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bisa diulang lagi ya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, Tuhan Yesus menyatakan di sini kita harus berwaspada. Waspada terhadap apa? Nah, waspada adalah suatu sikap berhati-hati, ya. Kita tidak asal percaya, kita tidak asal melakukan segala sesuatu, tetapi kita berhati-hati, ya, di dalam melakukan segalanya. Mempercaya orang, ya, untuk kita juga melakukan segala hal perlu hati-hati supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti hati orang lain, supaya kita tidak menjadi orang yang gagal. Nah, pagi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kita itu maksudnya orang-orang yang sepertinya baik, ya, sepertinya baik, tetapi ternyata membawa kita kepada hal-hal yang tidak benar. Contohnya, kalau misalnya ada teman yang mengajak kita, wis, gak usah mengerjakan PR dulu, nanti saja, toh masih lama. Nah, hal seperti itu tidak perlu kita ikuti ya, karena tugas yang diberikan oleh guru kita walaupun masih lama, kita tetap harus segera mengerjakan. Kenapa? Nah, dikhawatirkan setelah kita nanti bermain, ya, kita merasa waktunya masih panjang, kita jadi tidak waspada lagi terhadap waktu, sehingga kita menjadi lupa. Dan pada akhirnya ketika tugas itu harus dikumpulkan, kita tidak mengerjakan. Nah, kalau tidak mengerjakan, apa yang terjadi? Kita yang rugi, kita yang tidak mendapatkan nilai, bahkan kita yang akan mendapatkan sanksi dari guru kita.
kita, ya. Nah, menyesatkan lagi contohnya adalah misalnya nggak usah sekolah minggu, udahlah online aja kok, gampang. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Nanti sajalah kita bisa bermain dulu. Nah, itu juga termasuk menyesatkan. Mengajaknya enak main, ya, mengajaknya enak dolan sana sini, ya, pergi sana sini. Tapi apakah kita akan mendapatkan hal yang baik ketika kita meninggalkan sebuah ibadah, ya, demi sebuah kesenangan? Contohnya dolanan gitu ya, mainan gitu ya, pergi sana sini sana sini. Nah, maka dari itu walaupun secara online pembelajaran di sekolah minggu, ibadah itu tetaplah penting, karena hal itulah yang akan membangun iman kita di dalam Tuhan. Kita tidak hanya perlu menjadi anak-anak yang pintar, tidak hanya perlu menjadi anak-anak yang hebat di dalam pembelajaran, di dalam kita misalnya kita ini pintar nari, kita pintar melukis, tetapi tanpa disertai rasa takut akan Tuhan, hal itu tidak akan menjadi berkat, ya. Kepintaran itu akan menjadi sebuah kesombongan bagi kita, yang akan membawa kita kepada sebuah hukuman. Apa itu hukumannya? Masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, Tuhan tidak suka. Nah, waspadalah. Tuhan menyampaikan kepada kita, waspadalah. Jangan kita menjadi sembrono, jangan kita menjadi anak-anak yang udahlah nanti juga bisa. Istilah kalau orang Jawa bilang itu gampang nih, ya. Apa itu gampang nih? Gampang itu udahlah nanti juga bisa. Nah, kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap hari-hari kita, waktu-waktu kita. Kita harus pergunakan secara baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi bagi anak-anak yang saat ini mungkin masih ada di antara kalian yang udahlah dikerjakan nanti, udahlah gampanglah, misnya juga ngerti kok, misternya juga bisa memahami. Enggak, kita harus menjadi anak yang rajin, walaupun Miss and Mister mungkin oh iya enggak apa-apa, ya dikerjakan nanti ya, semangat. Tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita ini anak yang rajin, bukan anak yang males-malesan gitu ya. Walaupun Miss and Mister itu sabar di sini, tetapi kalian sendiri yang menentukan nantinya nilai-nilai kalian naik sekolah atau tidak, ya, lulus atau tidak, itu yang menentukan bukan kami, bukan Miss and Mister di sekolah, tetapi kalian sendiri. Nah, mulai dari itu, saat ini, mulai hari ini jadilah anak yang waspada, anak yang rajin, dan mengerjakan segala sesuatunya tanpa ditunda-tunda. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Berikanlah kami hati dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang rajin. Bukan hanya kami mencari kesenangan kami, tetapi biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, melaksanakan segala sesuatunya tepat waktu, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberikan kami kewaspadaan, sehingga kami tetap berhati-hati di dalam kami melaksanakan tugas kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami dan waktu-waktu kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.